Tuhan, kami akan memulai setiap pelajaran kami pada pagi hari. Tuhan, Kau menyertai setiap kami Tuhan, membuka setiap hati kami, membuka setiap pikiran kami dan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengar setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hambamu ya Tuhan. Kau mengurapi hambamu yang akan menyampaikan setiap pelajaran kepada kami ya Tuhan. Bila setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami ya Tuhan bisa tertanam di dalam setiap hati kami dan bisa kami pergunakan untuk pelayanan kami ke depannya ya Tuhan. Tuhan, kami akan memulai setiap pelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, semuanya masih berlangsung dengan baik. Oke ya, kita akan menyambung pelajaran yang minggu kemarin. Kita masih membedakan antara suara iblis dan suara Roh Kudus. Itu boleh ditayangkan ya, Rick ya, yang kemarin ya, perbedaannya yang kemarin. Ibu kelihatan nggak Ibu? Ini Ibu. PowerPoint. Hah? Ini belum, PowerPoint-nya belum lihat. Oh ini udah dah kayaknya. Ya. Yang slide ke. Ya betul. Oke ya. Itu nomor sebelumnya coba 8 sebalik. Coba. Yang sebelumnya. Ini yang kemarin. Ya, iya ya. Oke. Ya betul ya. Yang kemarin ini ya perbedaan suara Tuhan dan suara iblis. Sekali lagi saya ulangi sedikit ya yang ini. Kalau suara iblis itu dia suka nuduh aja. Makanya kita terintimidasi terus. Saya nggak bisa, saya kekurangan, saya takut, saya kalah, saya tertuduh, dan seterusnya. Kalau suara Roh Kudus, dia menghibur ya. Kalau misalnya kita lagi takut, dibilangnya segala, kalau kita bilang nggak bisa, maka dia akan bilang segala hal dapat kutanggung di dalam dia. Karena Roh Kudus itu memang mempunyai tugas juga, salah satunya adalah mengingatkan kita akan semua perkataan Yesus, termasuk mengingatkan kita apa yang ada dalam Alkitab. Jadi misalnya tadi segala hal dapat kutanggung dalam dia itu nanti tiba-tiba muncul waktu kita bilang, aduh saya nggak bisa nih, gimana nih. Nanti dia bilang begitu. Maka di dalam hati kita itu ada satu peperangan. Yang iblis bilang, kamu nggak bisa. Maka Roh Kudus bilang, kamu bisa. Iblis bilang, kamu nggak bisa. Roh Kudus bilang, kamu bisa. Karena segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Nah, dulu waktu saya, bukan dulu ya, mungkin filmnya zaman sekarang juga masih ada. Itu ada film anak-anak Donald Bebek. Nah, saya suka nonton Donald Bebek ya. Nah, Donald Bebek itu ada satu filmnya yang lucu ya. Jadi di sebelah sini ini ada Donald Bebek yang bentuknya setan, ya, ada setannya gitu pakai tanduk-tanduk. Di sini Donald Bebek yang bentuknya malaikat, ada ini halunya nih, ada perannya di atas, kayak gitu ya. Nanti yang setan itu bawa tombak deh, kamu nggak bisa. Nanti malaikat Donald Bebeknya, kamu bisa, ya kan? Ini lagi kamu takut, ditusuk gitu ya sama tombaknya ya, sama iblisnya. Yang bentuknya malaikat, kamu tidak usah takut sebab Tuhan tidak pernah memberi kamu roh ketakutan gitu ya. Itu Donald Bebek ya. Nanti kamu setannya yang sebelah sini ngomong kamu kalah, maka yang di sini ngomong kamu pemenang. Oh, itu ceritanya ya. Saya terkesan sekali sama film Donald Bebek itu. Dulu saya suka menonton barengan anak-anak ya, waktu anak-anak saya masih kecil. Itu film kartunnya itu Donald Bebek. Nah, jadi memang ada dua sisi dalam hati kita yang akan berperang terus. Yang satu sisi iblis, satu sisi Tuhan. Iblis tuh pengennya kita jatuh, pengennya kita kalah, pengennya kita nggak bisa. Tetapi Tuhan, dia akan terus mendukung kita. Tuhan dalam hal ini Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita akan segala hal tentang firman Tuhan dan yang lain-lain supaya kita tetap berkemenangan. Ya, nah, kalian masih muda, nanti dengan berjalannya waktu tambah ngerti. Sekarang kita lihat yang berikutnya, Rik. Yang nomor 2 ya, suara iblis dan suara kudus nomor 2. Nah, sekarang suara iblisnya ya. Dia bapak pembohong. 80% benar, 20% bohong. Rumus suara iblis. Ya. Ya, maksudnya merusak.
Nah dia bapak pembohong benar-benar. Ada suara iblis memang pernah kan dia ngomong benar pernah nggak menurut kalian? Tidak. Tidak, masa sih? Apa iya tah? Nggak pernah ngomong benar iblis tuh. Coba kita lihat ya. Misalnya di kejadian ya, kejadian 3. Nah ini ada tuh tulisannya kejadian 3 ayat 1-5. Lihat, dia ngomong benar apa enggak? Kita pengen tahu ya. Kejadian pasal 3 ayat 1-5. Coba ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada teman itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah ini bohong ya. Bukannya bohong, dia ngetes ya. Lalu saat perempuan itu pada perempuan ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Sebetulnya yang memancing ular untuk terus mengganggu Hawa itu karena Hawa itu tidak tahu firman Tuhan dengan betul. Dia kok tahu ada pohon di tengah-tengah taman, tambah-tambahan. Memang di tengah taman apa? Terus pohon itu jangan kamu makan atau raba buahnya. Padahal Tuhan cuma ngomong jangan kamu makan ya, tapi sama Hawa ditambahin jangan kamu raba. Nah, nanti kamu mati. Jadi ular itu berkata lagi sama perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini benar. Iblis tuh ngomongnya benar. Kalau kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Benar itu. Karena selama itu Adam dan Hawa itu cuma tahu yang baik-baik aja sih, itu nggak tahu yang jahat tuh kayak apa sih. Semuanya baik kok di situ. Binatang juga semuanya aman-aman aja. Binatang di Taman Firdaus itu singa ya makan rumput. Semuanya yang buas-buas itu makan rumput semua. Sementara manusia makan biji-bijian, binatang yang lain makannya rumput. Lucu ya kalau kebayang kita singa makan rumput gitu tuh kayaknya nggak kebayang. Jadi nggak ada yang jahat di situ. Nah, kan kata iblis ini benar. Iblis bilang bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Loh, kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Benar. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka tahu yang baik dan yang jahat. Sekarang mereka bisa milih mau berbuat baik atau berbuat jahat. Berbuat baik atau berbuat jahat itu pilihan buat kita. Kalau kita memutuskan sesuatu, kita bisa memilih. Misalnya kita jengkel sama seseorang, ya, kita marah sama orang itu, kita bisa memilih untuk mengampuni atau memendam dendam dalam hati. Kita juga bisa memilih, kita datangi orang itu, kita maki-maki dia, atau kita diam saja, kita mendoakan dia. Sebab Tuhan ngomongnya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh misalnya ya, kita bisa itu semua hidup itu pilihan. Kayak kamu sekarang ada di PSOM, ini pilihan. Ada nggak yang maksa kamu sekolah di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah ya, itu pilihan. Nah kalau kamu, saya sudahlah, saya tobat nih sekolah di sini, pelajarannya susah-susah, saya nggak kepengen, ya sudah. Nggak ada yang maksa-maksa kamu harus ngomong. Nggak ada itu. Yesus saja tidak pernah memaksa. Coba kita lihat di Yohanes pasal 6 ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, kita lihat ayat ke-66. Ini ayat yang keren sekali ya, 666. Wah, kamu harus ingat nih, ada ayat kayak gini di Yohanes. Bunyinya juga keren ya. Yohanes 6 ayat 66. Wah, apa nih bunyinya? Bunyinya apa? Kamu baca bisa? Ada satu?
Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Keren kan? 666 itu, mulai dari itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Nah, coba kalau ingat 666 itu, tentang antikris, nanti zaman itu juga orang kudus itu bakal banyak yang mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti dia lagi. Saya berharap di antara kalian nggak ada yang kayak gitu ya. Berharap banget ya. Inti ya, benar-benar melekat sama Yesus sampai akhir hayat. Nah, terus Yesus ngomong apa tuh ya? Coba pengen tahu, muridnya pada meninggalkan. Coba kita lihat ya 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, Yesus kasih tahu sama muridnya yang 12 ya. Murid yang lain kan udah pergi tuh. Terus Yesus tanya, kamu mau pergi? Mau pergi juga enggak? Tinggal 12 kan? Terus kata Yesus, kalau kamu pergi, pergi aja. Walaupun aku memilih kamu. Itu haknya kamu. Hak kamu. Kenapa? Apa kamu mau pergi? Silahkan. Itu istilahnya kalau kasarannya nih ya, bangsa Indonesianya nih. Kamu pergi, ya pergi aja gitu. Kamu nggak ikut pergi. Nah, terus Petrus bilang apa? Jawab Simon Petrus, padanya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Oh, kata Petrus nih, pemimpin dari 12 rasul. Ya Tuhan, mau kemana kami pergi? Kami udah tahu engkau adalah yang kudus dari Allah. Terus Yesus apakah GR? Petrus bilang kayak gitu, wow hebat ya kamu ya, 12 murid ini keren banget nih. Kamu ikut aku terus-terusan. Keren, kamu pasti aku dudukan di tempat yang paling tinggi misalnya Yesus ya. Enggak, Yesus bilang apa nih ayat 70 ya. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Waduh, Yesus sudah tahu bahwa muridnya di antara muridnya yang 12 itu adalah iblis. Tahu dia. Ada satu walaupun ngomongnya, kami ikut engkau ya Tuhan, kami ikut engkau ya Tuhan, nggak akan kami tinggalkan engkau. Aku tahu bahwa salah satu dari antara kamu yang 12 itu iblis. Dia tahu, tapi dia nggak nyusir loh, nggak ngusir murid itu, nggak nunjuk lagi kamu tuh yang nantinya jadi iblis, nggak juga. Tuhan itu masih memberi pilihan. Sebenarnya sama Yudas juga dia masih memberi pilihan. Ya, ketika Yudas sudah menjual Yesus pun sebetulnya masih ada pilihan bertobat. Tapi Yudas tidak bertobat, dia gantung diri. Gitu ya. Dia jadi roh jahat pas itu, dari roh mati yang jahat ya. Petrus juga menyangkal Yesus, tapi dia bertobat, dia menangis, dia menyesal. Hidup ini pilihan, mau bertobat apa mau tetap kayak gitu ya terserah gitu ya. Jadi kita harus ngerti nih. Hidup ini pilihan. Sekali lagi, apakah kita mau mendengar suara iblis atau kita mau mendengar suara Roh Kudus. Nah, itu pilihan buat kita ya. Coba kita ngintip ke Mazmur ya, yang 73 itu. Kita ngintip dulu ya. Mazmur 73. Nah, itu adalah jeritan dari Asaf ya. Waktu dia melihat orang-orang fasik itu kok beruntung. Nah, itu suara iblis tuh ya. Orang fasik itu kok beruntung sih. Kita juga ngeliat tetangga tuh yang kedukun kok tambah kaya. Sementara kita yang melayani Tuhan misalnya ya. Kok mau makan juga cari-carinya susah gitu misalnya. Atau kalau kita ngeliat tetangga yang hidupnya urakan, yang ngomongnya selalu kotor, malah jadi beli TV baru, beli mobil baru. Sementara kita mau melayani masuk ke daerah yang sulit, mobil nggak ada, perahu nggak ada, truk juga nggak ada, jalan kaki. Wah, terus kita jengkel. Terus kayak Asaf ini ya. Asaf jengkel juga. Lihat ya. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Waduh, dia cemburu banget. Itu normal ternyata ya, cemburu sama orang fasik tuh ya. Cuman jangan diterus-teruskan. Karena itu suara iblis. Cemburu itu. Cemburu yang kayak gini nih. Beda sama cemburu Tuhannya. Tuhan itu cemburu juga. Tetapi cemburunya Tuhan itu adalah ketika kita meninggalkan dia.
Dia cemburu, bukan cemburu terus pengen membunuh kayak manusia gitu, enggak. Maksud dia, kamu kalau meninggalkan aku, nanti kamu tidak selamat. Aku cemburu dengan cemburu ilahi itu. Ayo kamu balik ke aku. Jadi dia pakai segala cara, segala keadaan supaya orang-orang yang pernah mendengar firman-Nya, yang pernah mengasihi dia itu kembali sama dia gitu. Nah ini pilihan juga ya, pilihan juga. Pilihan, hidup ini pilihan. Kita mendengar penyanyi Hillsong, pengarang lagu itu juga pilihan. Dia memilih untuk meninggalkan Yesus. Sayang sekali ya. Nah, saya berharap sekali lagi untuk kalian tidak ada yang meninggalkan Yesus. Masih terus pantang mundur, ya. Saya berharap sekali, saya doakan kalian semua berhasil mengatasi segala rintangan, yang Amin. mengatasi ketakutan, mengatasi segala cemburu sama orang-orang yang kayaknya berhasil itu, mengatasi segala hal bersama dengan Yesus sampai akhir hayat, sampai akhir hidup kalian. Akhir hidup kalian nggak tahu nih ya, apakah martir, apakah meninggal sendiri di kasur, atau karena sakit, atau nggak mati, ikut rapture. Nah itu semangat ya, bisa juga ya. Jadi nggak tahu lah ya, kita terserah Tuhan aja maunya gimana. Yang penting kita bersama-sama Yesus terus. Oke, pasal 73 lagi ya, Mazmur ya. Lihat, irinya tuh kenapa nih? Kata Asaf ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Wah, sehat dan gemuk. Sementara yang ikut Tuhan tuh kayak sakit-sakitan kali ya. 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kok hidupnya kok seneng banget sih? Ya, sebab itu ayat 6. Mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena mereka sudah gemuk, gak pernah sakit, gak susah. Mereka tuh congkak, dipikir pekerjaan yang di dunia ini bikin dia seperti itu. Keren, kaya, segala macam. Gak usah cari Tuhan. Ya. Terus ayat 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Jadi mereka itu sewenang-wenang. Terus mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Jadi mereka ngomongnya juga, lah itu yang ngomongnya nggak keruan itu, ya. Terus mereka buka mulut melawan langit, tidak mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik pada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi dia banyak temennya, orang-orang berkumpul sama dia. Sementara orang-orang kalau sama kita takut ya. Kalau orang kayak gini, orang yang mulutnya marah membual-bual kayak gini, malah banyak temennya, karena temennya itu menganggap kebebasan. Saya kemarin baru ngomong sama jemaat ya, dulu ada seorang pemuda ikut rombongan anak pang ya. Anak pang itu yang rambutnya pada kotor-kotor itu ya, maaf ya, itu juga perlu diselamatkan sih. Cuman anak ini yang tergabung di gereja ini ikut anak pang itu ngeluyur sana ngeluyur sini. Saya tanya sama dia, Jo, kamu tuh kenapa sih kok ikut anak pang, itu ada apa? Itu sih tante, kalau di sana itu persatuan persaudaraan. Punya makanan dibagi bareng, minuman apa dibagi, semuanya dibagi, penuh kasih sayang. Loh kalau di rumah kamu kurang kasih sayang, nggak ada kayak gitu, adanya dimana-manain. Nah kata saya, maksudnya semua dibagi, iya, termasuk semuanya bersama ya, bersama. Iya, termasuk kata saya tuh, naik truk bersama, tidak mandi bersama, ngerokok bersama, tidur bersama, mabok bersama, ngobat bersama, gitu ya, berbagi ya. Tahu dia. Jalannya lebar banget kalau ikut sama iblis tuh. Nggak mandi bersama. Anak-anak disuruh mandi males ya. Nah, dia nggak mandi seminggu tuh nggak ada yang pusing. Baju jadi cuci bersama. Asik kan? Bajunya tukar-tukaran bersama. Terus saya nyambung nanti korengan bersama juga. Gatelan ya. Seperti itu ya. Nah, lihat ayat
11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuannya amat tinggi? Jadi maksudnya dia menghina Allah banget. Jadi Asaf itu lihatnya rada-rada cemburu. Ayat 2 kan dibilangnya, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ya. Dia bandingkan sama dirinya sendiri ayat 14. Panjang hari aku kena tulah dan kena hukum tiap pagi. Dia merasa kena tulah dan kena hukum. Karena dia merasa dia harus ngajar orang lain nggak nurut. Saya ya sendiri juga seringkali merasa kalau saya mengajar jemaat gitu ya, jemaatnya tuh bedal-bedal gitu. Saya merasa kok saya ini loh yang sia-sia banget ngajar mereka gitu. Apa saya yang kurang jelas? Apa karena bagaimana? Saya merasa aduh kesel banget diajarin kok nggak bisa kayak gitu, kesel gitu. Kayak sebagai guru, sebagai pengajar, saya pengen murid-murid lebih dari saya malah harus lebih pandai ya, bisa menyerap pelajaran itu pengennya. Lihat murid-muridnya tuh bedal-bedal nggak keruan, ikut ke sana ikut ke sini, menikah dengan orang yang nggak benar dan seterusnya. Itu kecewa ya, saya kecewa sekali. Mungkin itu kegagalan saya sebagai guru. Jadi mungkin Asaf juga seperti itu. Padahal Asaf juga penyanyi. Ya mungkin dia sudah ngajar nyanyi sama orang, repot, melatih kur, melatih jadi WL. Semuanya, orangnya yang jadi WL menikah sama orang nggak benar misalnya ya. Banyak alasan tuh kalau menikah sama misalnya dengan yang bukan pasangannya, beragama lain dan seterusnya. Alasannya nanti biar mereka bertobat, biar dia bertobat. Kata siapa? Tobatkan dulu, baru nikah. Jangan nanti setelah menikah bertobat. Nggak ada itu setelah menikah, jangan-jangan malah ke bawah. Karena jalan yang menuju ke neraka itu lebar, semuanya boleh. Sementara yang ikut Yesus jalannya sempit. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai kalau kita baca terus ini Asaf ini ya. Oh, dia bilang, waduh Tuhan, aku itu bermaksud untuk mengetahui, tapi sulit, mataku sulit mengerti bahwa orang-orang yang fasik itu kok enak hidupnya, sementara aku ini tiap hari kena tulah dan kena hukum. Tetapi, lihat ya 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Wah, ini pilihan. Walaupun hatinya pahit, dia rasa pinggang ini ceritanya ya, kayaknya kurang air, kurang segala satu, dia kecewa ya. Aku nggak ngerti seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap di dekat engkau. Engkau memegang tangan kananku. Nah ini pilihan. Dia harus tetap dekat dengan Tuhan. Nanti kapan-kapan kalau hati kalian pahit, kalau kalian kecewa dengan pelayanan dan seterusnya, ingat bahwa kalian harus tetap dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan memegang tangan kanan kalian ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wah, itu keren ya. Mendengar nasihat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar suara iblis. Sebab iblis yang ngasih tahu, kamu nih melayani Tuhan gak dapat apa-apa. Kamu nih lihat tuh, tetangga kamu yang melayani aku. Kaya, hidupnya senang, anaknya gemuk-gemuk, suaminya kaya, mobilnya banyak. Tuh, lihat, kamu apaan? Nah, ini Tuhan itu kere kamu. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu bodoh, kamu ikut Tuhan, ikut aku yang lebih enak. Kamu nggak bisa akan terus kamu, nggak akan tahan kamu. Lihat tanggamu, lihat orang lain, dan seterusnya. Tetapi asal nyambungnya, ini lagunya kan bagus ya. Apa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kamu tahu ya lagu ini ya? Tahu nggak? Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Keren ya.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetap kau Allah selama-lamanya. Kamu cari deh lagu itu. Kalau kamu lagi terpuruk, lagu ini luar biasa. Kalau kamu lagi pengen kekuatan dari Tuhan, lagu ini akan menolong. Kalau kamu merasa sendirian, lagu ini sangat menghibur. Siapa sih yang ada padaku di bumi maupun di surga? Yang jadi milikku itu siapa? Cuma Tuhan. Tidak ada yang kumiliki di bumi maupun di surga. Orang tua bukan milik aku. Nanti mereka juga akan meninggalkan aku. Suami atau istri bukan milik aku. Sebab mereka juga akan meninggalkan aku. Harta itu bukan milik aku. Itu hanya dititipkan Tuhan kepadaku. Mobil, rumah, itu bukan milik aku. Itu milik Tuhan semuanya. Seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terserah. Kata Tuhan saja. Jadi kita tidak terikat dengan apa-apa yang ada di bumi. Hati kita, mata kita tertuju kepada Yesus yang ada di surga. Dan tertuju pada Roh Kudus yang sekarang ada dalam hati kita. Itu buat kita enjoy hidup di dunia ini ya. Tidak terikat mana-mana. Nah ini ya, itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya iblis itu ada benernya, suka ngomong bener juga ya. Suka ngomong bener. Waktu dia mencoba Yesus di padang gurun, dia bilang kan sama Yesus, Yesus, jatuhkanlah dirimu dari hubungan ini, dari tempat atas tempat suci nih. Kan firman Tuhannya ada kan, sebab malaikat-malaikatnya aku kirimkan kepadamu supaya mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terhantuk batu. Dia mengutip Mazmur 91, apal dia. Keren ya. Itu benar. Ngomongannya benar. Ada benar ya, makanya kamu ya bisa tertipu. Karena dia bisa ngomong benar dan bisa ngomong salah juga. Ya. Dia bapak pembohong, tapi dia suka ngomong benar juga, dan ngomong benarnya itu tujuannya tapi untuk menjatuhkan dan merusak kita, bukannya untuk bukan untuk membangun kita, bukan. Kayak Yesus tuh, dia ngomong sama Yesus, Yesus, ayo naik di atas tuh, atas hubungan. Saya bilangnya hubungan, kalau bahasa Indonesia apa tuh? Atas rumah bait suci itu ya, di atas paling tinggi. Ayo jatuhkan dirimu ke bawah. Nah itu nggak benernya nih ya. Tapi ada benernya. Kan ada firman Tuhan kan. Nah dia firman Tuhan sekali lagi ya. Malaikat-malaikatnya akan dikirimkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terabuk batu. Maksudnya apa? Supaya Yesus iya ya. Benar juga ada ayatnya, kita coba Nah kalau dia coba berarti dia tunduk sama suruhan iblis. Maksudnya iblis itu supaya rusak Yesusnya, supaya kita itu rusak. Nah, beda sama Yesus, beda sama Roh Kudus. Roh Kudus itu bukannya kita disuruh terjun dari atas hubungan. Kalau memang ayat itu mau dikatakan, pasti pada waktu kita ada dalam kesesakan, pada keadaan yang terpuruk, ayat ini akan muncul. Kamu jangan takut. Malaikat-malaikatnya sudah diperintahkan kepadamu. Ingat enggak? Mereka akan menerang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Jangan takut, maju aja. Melayani Tuhan, menginjil, dan seterusnya. Jangan takut. Nah itu ya, oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Seterusnya, suara iblis. Ada lagi. Terusnya Rick. Satu lagi. Nah, kita lihat ya, dia suka jadi malaikat. Ya. Ya. Dia jadi malaikat terang. Tuhan itu terang sesungguhnya, dia malaikat terang. Makanya suka tertipu ya. Karena penampilannya seperti Yesus, dia bisa loh. Dia penampilannya bisa berubah-berubah. Dia selalu iri sama Yesus yang penampilannya bisa berubah. Yesus itu juga bisa penampilannya bisa megah sekali seperti di Wahyu pasal 1. Keren sekali,
rambutnya putih, wajahnya seperti matahari terik, ya kan? Ikat pinggangnya emas dan seterusnya. Bisa juga dia berpenampilan seperti manusia biasa, dia datang ke kita nggak tahu. Jadi iblis itu juga iri. Dia juga berpenampilan macam-macam. Dia bisa berpenampilan serem, terserah dia maunya gimana. Tapi kalau serem pasti kita udah takut dulu ya, lari ya. Kalau dia berpenampilan serem, kita kabur. Makanya dia berpenampilan seperti Yesus, terang. Jadi kita kira dia Yesus. Itu gawat itu ya. Jadi itu membuat kita ini kalau dalam praktek sehari-harinya mungkin itu kita terpaku sama tata cara ibadah. Aurat tuh adalah tata cara ibadah. Kita lebih melayani Tuhan itu sebagai satu rutinitas, bukan melayani karena mengasihi, tapi rutinitas. Dipikir kalau yang rutin itu baik, menyenangkan Tuhan. Dipikirnya rutin sih bagus, tapi kalau itu landasannya karena rutin aja, ya nggak bagus. Kita melayani Tuhan karena mengasihi Dia, itu dia, ya. Oke ya, itu suara iblis ya. Sekali lagi, yang bawahnya lagi, Nik, ayo Rik. Nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4 itu adalah pencuri. Nah itu dia ya. Dia mencuri nih, gambarnya pencuri. Karena Tuhan itu memberi berkat, kalau dia mencuri. Nah, jadi di Pulau Jawa ini ada namanya Candi Prambanan. Di Solo sana dekat namanya. Jadi ada pada satu hari pendoa yang melihat, itu di Prambanan itu ada patung Loro Jonggrang namanya ya. Nah, orang banyak memuja Loro Jonggrang ini karena dia dulu katanya cantik jelita. Dan dia itu suka ngerokok gitu. Nanti rokoknya ini bekasan dia nih ya. Dijual mahal tuh. Cowok-cowok tuh pada tergila-gila sama Loro Jonggrang. Cantik banget. Nah, nanti kalau pengen tahu dongengnya lihat di Google ya. Nah, Loro Jonggrang ini patungnya di situ dan orang banyak memuja dia. Pada satu ketika ada pendoa masuk ke situ juga. Ya, dia ada 2 orang. Nah, si pendoa ini salah satunya ngelihat bahwa si orang Kristen nih, satunya temannya orang Kristen ini, dia lagi ngadep ke Loro Jonggrangnya begitu. Terus dia melihat iblis. Jadi patung Loro Jonggrang itu ada dihuni sama iblis, roh jahat bentuknya kayak gitu. Dia ngambil berkat yang Tuhan berikan pada orang Kristen itu, diambil sama dia. Terus dia melihat lagi bahwa berkat yang diambil sama si iblis itu, berkat yang orang Kristen ini diambil, terus waktu orang lain yang memuja dia datang, itu berkat yang sebetulnya punya orang Kristen tadi yang dia curi, diberikan kepada si pemujanya dia. Makanya hati-hati ya sama kita ya. Kalau bangun pagi gimana nih mulut kita nih? Jangan sampai ngomel nih. Kita bilang bangun pagi, Tuhan aku ambil berkat-Mu untuk aku hari ini. Ambil dulu sebelum diambil sama iblis. Berkatnya apa sih? Berkat itu bisa berupa harta, bisa, tapi yang paling luar biasa berkat itu adalah sukacita, damai sejahtera, menjadi berkat buat orang lain, itu yang Tuhan sediakan setiap pagi buat kita. Berkat ke atas rumah tangga, kedamaian dalam rumah tangga, kedamaian antara suami istri, anak-anak itu berkat yang luar biasa. Ya, kamu jangan berpikir itu berkat yang remeh-remeh. Ini banyak orang di dunia ini kaya tapi nggak bisa menikmati kayanya. Karena sesudah dia kaya, dia nggak boleh makan apa macam-macam karena dia sakit. Ya, padahal dia sakit, dia masuk keluar rumah sakit, emangnya enak. Nah, kita ini dapat berkat kesehatan dan seterusnya dari Tuhan itu luar biasa. Kedamaian, sukacita itu luar biasa. Nah, itu suka dicuri sama iblis. Dia bikin kita berantem sesama teman. Dia bikin kita berantem sesama pengajar. Dia bikin berantem sesama pendeta. Pendeta-pendeta itu senangnya berantem. Zaman sekarang ini bisa berantem di media sosial ya. Di Facebook kayak gitu bisa berantem omongannya ya. Arah nih kalau kayak gitu ya. Bisa berantem. Ya ngapain sih berantem? Kalau memang kepercayaannya kayak gitu ya lakukan aja, nggak apa-apa. Siapa yang mau repot-repot ya? Siapa yang mau membuat dia bagaimana? Tapi pendeta-pendeta itu karena pengetahuan Alkitabnya itu kayaknya banyak, jadi dia bikin perdebatan. Nah, di tengah perdebatan itu ada namanya iblis dan dia mencuri sukacita.
Sejak saat itu si pendeta Yanun sama pendeta Anu tidak cocok lagi. Gereja pecah, berantem sana, berantem sini. Udahlah, susah ya. Nah, seperti itu. Itu iblis mencuri sukacita. Sangat ya. Nah, soal itu nanti kapan-kapan kita cerita lagi mencuri sukacita itu. Kita teruskan, Rick. Teruskan. Jadi gimana ini ya? Kita membuat halangannya apa nih? Halangan yang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah yang pertama karena kita tidak mau mendengar. Ya, betul kan? Anak muda sekarang ini ya senengnya ini nih, apa? Pakai ini nih. Telinganya disumpel. Jadi kalau dipanggil nggak denger. Iya apa iya? Iya. Nah itu, ya kan? Ini nggak tahu nih dengerin apa aja nih. Katanya dengerin musik, katanya dengerin apa nggak tahu deh. Pokoknya ini sumpel aja. Jadi kalau dipanggil nggak tahu, kasih tugas nggak tahu. Nah, telinga kita disumpel nggak ada dari suara Tuhan, disumpel dengan keadaan dunia ini. Mungkin nah itu tadi suara-suara yang kita dengar tuh apa tuh? Ya lagu-lagu dunia yang bunyinya serem-serem didengerin. Ada lagu dunia yang bunyinya tuh kalau engkau tidak menjadi milikku, aku akan membunuh kamu. Benar nggak kayak gitu? Kalau Bener. engkau tidak menjadi milikku, aku akan membunuh kamu. Bener ada lagu kayak gitu. Kayak gitu didengerin sama kita. Lama-lama emang masuk ke otak kita ya. Terus kita naksir misalnya sama cowok atau cewek siapa. Nah lagu itu mengiang-iang terus. Karena mengiang-iang, kalau kamu tidak jadi milikku, aku akan membunuh kamu. Setan itu ya. Kita nggak dengerin suara Tuhan, kata Tuhan, kasihilah sama manusia. Kemarin saya melihat WA dari Menteri Agama kita, namanya siapa, susah banget namanya ya. Yaitu mengutip Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kamu hafal nggak? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ada yang hafal? Enggak. Wow, itu hukumnya orang Kristen loh di situ ya. Kasihilah Kasihilah Tuhan Allahmu Allahmu dengan Nah. segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya, terus Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu Kasihilah sesama sendiri. manusia seperti dirimu sendiri. dihafalin itu dasar dari hukum kita loh, kasih ya. Itu ya. Kita harusnya mendengar suara Tuhan, jangan dengar suara setan. Kalau setan nggak ada kasih-kasih gitu, nggak ada. Adanya kasih hantam. Kalau Tuhan kasih, benar-benar kasih ya. Nah, coba ya. Lihat Wahyu 2 ayat 3 ngomongnya, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Kamu ada nggak telinganya? Ada. Kamu harusnya bersyukur bisa mendengar ya. Banyak orang, ada beberapa orang, sebagian kecil orang, itu tuli dari lahir. Kamu bayangkan deh, hidupnya tuh sunyi banget ya. Nah kamu ada telinganya itu buat apa kalau nggak buat mendengar? Nah kalau nggak mau digunakan untuk mendengar suara Tuhan, ya udah jangan bertelinga aja. Kata Wahyu 2 ayat 3, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Dengar itu Roh, dengar. Kudu dengar ya. Nah, mendengar tapi tuli. Oh, ya bisa ya tidur kalau secara Yesaya 6 ayat 10 ngomongnya gitu ya. Karena memiliki hati yang keras. Dengar tapi nggak melakukan. Dibilangin, Saltika misalnya ya. Kamu masak? Iya, dengar sih suruh masak. Sampai besoknya nggak masak juga. Nah, itu mendengar tapi tidak melakukan. Misalnya ya, tuli tapi namanya ya. Terus lalai. Tidak menyediakan waktu. Ayo baca Alkitab setiap hari. Lalai. Kamu harus baca Alkitab 3 pasal sampai 4 pasal tiap hari, paling sedikit. Hari ini kesiangan, Tuhan capek. Saya udah mau kuliah, udah nanti besok ya Tuhannya. Berarti utang dong, jadi 6 pasal. Besoknya, aduh Tuhan, saya masih capek. Nanti aja. Besoknya udah jadi 9 pasal. Aduh Tuhan, kok 9 pasal? Waduh, banyak banget nih, saya nggak bisa tamat nih. Makanya saya membaca ini persis ada di Mazmur 119.
Jadi banyak banget ayatnya, waduh Tuhan nggak selesai. Baca satu pasal juga nggak selesai-selesai, ngomel terus, lalai. Tidak menyediakan waktu. Suruh doa, nggak bisa saya, lalai. Mau doa pagi, lalai, kesiangan. Doa malam, ketiduran, udah capek. Yang nomor 2, kenapa tidak bisa mendengar suara Tuhan? Tidak percaya. Ini kamu baca ayatnya sendiri ya. Yang nomor 3 adalah dosa. Karena dosa kita tidak mendengar suara Tuhan. Iya benar. Kita jadi kayak hebat sendiri aja tidak bisa mendengar suara Tuhan ya. Dosa menghalangi kita untuk mendengar suara Dia. Karena Tuhan itu suci. Dia tidak akan berhubungan dengan dosa. Dia nunggu kita sampai minta ampun. Mengadakan rekonsiliasi dengan Dia. Ya, itu dosa. Ya. Ini kalau lagi berdosa susah nih. Baca Alkitab susah. Doa juga susah. Ngomong tentang Tuhan juga susah. Ya. Orang-orang Kristen yang hebat-hebat juga bisa berdosa kayak gitu. Nanti coba dicek. Kalau mereka nanti bertobat lagi, tanya. Orang pendeta-pendeta yang besar itu misalnya ya, atau para pengajar tuh yang jatuh dalam dosa misalnya ya, itu apakah waktu ada di dalam dosa itu apakah bisa berdoa, bisa mendengar suara Tuhan? Saya rasa enggak. Mereka pasti kalau bilang, saya dengar loh suara Tuhan, bohong. Bisa itu bohong ya. Nah, mari kita jaga diri baik-baik ya, supaya kita tidak bergaul dengan dosa, tidak kecebur dalam dosa. Kalau kecebur, cepat-cepat minta ampun. Oke? Terus nyari nomor 11. Kita lihat ya. Nomor 4, tidak taat. Nah, nggak taat sama Tuhan juga membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Mau disuruh ke kanan, perginya ke kiri. Nah, gimana sih? Nah, ngaco kan? Seperti Saul ya. Saul itu disuruh membunuh orang Amalek, suruh ngabisin. Dia malahan mengumpulkan lembu dan menggiring Agag, raja Amalek. Kata Samuel waktu bertemu, loh kamu kan disuruh untuk memburu semuanya, kan ngabisin termasuk lembu-lembunya. Iya Bapak. Lah itu apa tuh yang mau itu apa? Ya itu, soalnya ini loh rakyat berpikir lembunya itu nanti buat korban. Oh korban, oh disuruh dihabisin. Nah itu siapa itu? Ya ini Raja Agag. Saya mau ngiring-ngiring dia dipamerkan ke rakyat loh. Saya sudah ngalahin dia. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kamu harus membunuh semuanya. Jadi sama Samuel, si Agag itu dibunuh sama Samuel. Jadi itu nggak taat. Makanya sejak saat itu Saul ditolak sama Tuhan. Sayang banget. Raja pertama dari Israel ditolak sama Tuhan. Terus ada kepahitan, nggak bisa mengampuni, nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kalau ada kepahitan, nggak bisa mengampuni, nggak bisa. Setan juga bikin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dia seringkali mengalihkan perhatian kita supaya pandangan kita tidak tertuju kepada Tuhan. Nah itu alih-alihkan pandangan kita ya. Jadi kita nggak tertuju pada Tuhan seperti itu. Oke Rik, terusnya Rik. Nah langkah-langkah untuk mendengar suara Tuhan. Nah, nanti kalian baca sendiri ya, ini dibagikan ya mungkin di kalian ya. Mempersiapkan diri, cari tempat yang tenang ya, supaya bisa dengar suara Tuhan ya. Apa di tempat yang ramai nggak bisa dengar suara Tuhan? Bisa. Saat penyakit terlatih ya, kita bisa mendengar suara Tuhan tempat ramai. Menantikan Tuhan nomor 2. Menunggu Tuhan untuk berbicara. Jaga-jaga, berharap dan seterusnya ya. Nanti kalau kamu ada pertanyaan nanti kapan-kapan saya cerita bahwa Tuhan bisa ngomong waktu di tempat ramai bisa ya. Oke, terusnya 12. Terusnya 3 ya, belajar memusatkan hati dan mencatat apa yang didengar. Makanya dan menguji. Makanya itu kalau dengerin kuliah segala itu ya dicatat makanya tuh supaya enggak lupa ya. Coba sekarang yang ini dibaca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Banyak orang tidak dapat mendengar suara Tuhan karena sudah berhenti berdoa sebelum mendapat jawaban. Oke, ya ini ya. Banyak orang tidak dapat mendengar suara Tuhan karena sudah berhenti berdoa sebelum dapat jawaban. Kalau kita berdoa, kepengennya ngomong aja. Mendengar nggak mau.
Terus habis ngomong amin. Jadi nggak dengar jawabannya Tuhan. Terus banyak orang juga berdoa misalnya untuk pertobatan seseorang, keluarganya atau apa. Belum terrealisasi udah berhenti. Nah, itu Ratna itu berdoa untuk kakaknya 15 tahun loh. Sampai kakaknya bertobat. Nah itu luar biasa ya. Nah kita bandingkan juga sama Abraham. Dijanjiin sama Tuhan anak. 25 tahun kemudian baru punya anak. Ishak itu. 25 tahun bayangin. Gitu ya. Padahal Tuhan udah jawab sih doa dia. Nanti kamu punya anak. Tapi 25 tahun kemudian baru terrealisasi. Ya jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Abraham dan Sarah juga sempat tidak betul di tengah-tengah penantian itu dia membawa Hagar, Sarah membawa Hagar kepada Abraham. Jadi keluarlah Ismail. Sampai sekarang Ismail dan keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu nggak akur. Beribu-ribu tahun, bayangin ya. Keren banget itu. Capek deh ya. Ada 4.000 tahun kali. Capek sekali. Nah, oke, jadi untuk pendengar suara Tuhan, rajin-rajinlah kalian melatih kata Yesaya. Setiap pagi engkau melatih pendengaranku supaya aku bisa mendengar seperti seorang murid. Setiap hari harus dilatih. Nah, Tuhan ini udah selesai untuk mendengar suara Tuhan. Sekarang kita lihat tentang tes karunia ya. Nah, tes karunia ini saya beritahu dulu. Nanti kan bentuknya seperti ini nanti ya, kalian akan lihat. Nah, ini di sini yang nomor yang paling atasnya itu ya, ya. Jadi menemukan ini tes karunia ya. Nanti kamu tes dulu, baru nanti minggu depan saya ajarkan tentang karunia. Kamu tes dulu aja. Jadi menemukan karunia rohani kita itu melalui eksperimen, membaca dan belajar dan mengadakan asesmen dan bertanya. Oke. Yang pertama itu tentang shape ya. Shape itu S-nya spiritual gift. Hanya itu heart, hanya ability, terus P-nya personality, dan E-nya experience. Makanya itu di tes semua supaya kalian mengerti kalian bekerja di bidang mana untuk melayani Tuhan ya. Nah, yang pertama itu spiritual gifts itu dijawab. Nanti ada pertanyaan seperti ini di belakangnya. Nomor 1, kamu akan jawabnya apa nih? Kalau sering sekali benar berarti dikasih nomor 2, nomor 1 ya, misalnya ya. Terus kalau misalnya nomor 2, saya ingin mulai gereja baru di kota-kota yang belum ada gerejanya. Aduh, kadang-kadang misalnya ya, kita kasih nomor 1 ya, pinggirnya ya dikasih. Karena 3 itu konsisten hampir selalu, 2 seringkali benar, 1 kadang-kadang, 0 tidak pernah. Nah itu ya. Jadi setelah selesai semua dikasih angka di pinggir ini ya, yang ini dikasih angka semuanya. Terus kamu angka-angkanya dipindahkan ke sini. Nomor 1 angkanya berapa tadi tuh? 1. Nomor 2 angkanya berapa? Nomor 3. Terus ini pertanyaannya banyak ini ya. Kalau itu nggak usah tanya, ini tentang kamu sendiri loh ya, jangan tanya tetangganya. Enaknya isinya ini nggak usah contek-contekan. Karena ini tentang kamu, bukan tentang orang lain ya. Terus kamu isi semua ini ya. Ini kan pertanyaannya ada 133. Nah, nanti nomor 1 nih, misalnya nomor 1 ini isinya nomor 1, nomor ini di total ke sana. T itu total ya. T itu total nih ya. Jelas enggak? Saya kasih ini ya. Jelas ya. Ini T ini total. Jadi kamu totalnya ke sana ya. Nomor 1 misalnya tadi 3, 20 apa. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, totalnya berapa? Udah. Terus kamu ini tambah ini terus ya. Total berapa sampai ke bawah. Nanti total ini ada yang paling besar angkanya. Ya paling besar angkanya misalnya kamu F. Kamu lihat, oh saya berarti karunia rohaninya di dorongan. Nanti ada beberapa ya. Nanti ada beberapa, mungkin ada 3 atau ada 2 atau 4 ya. Kita punya karunia itu bisa banyak ya, banyak Tuhan kasih. Jadi nanti misalnya M, oh saya dikasih karunia pengetahuan.
Oh, saya yang paling besar tuh P. Wah, kalau P itu nubuat. Misalnya begitu. Ya, nanti udah gitu. Ini ya, seperti itu ya. Terus sekarang tentang heart. Tadi kan shape ya. Tentang heart. Dari shape H-nya, shape, heart, masalah hati. Nanti kamu ngisi, ini dibaca semua. Kamu isi di sini. Saya senang melayani apa nih tentang heart. Dicontreng aja, dicontreng ya. Ini juga dicontreng, misalnya kemana-mana. Terus penyebab yang paling menarik perhatian saya, dicontreng. Nah, setelah itu nanti ini sebanyak ya. Kamu lihat yang dicontrengnya kamu kumpulkan. Terus tentang A-nya abilities, ini juga pencontrengan, dicontreng nanti kamu ditulis di belakang ya, nanti dikumpulkan di belakang yang dicontreng itu. Terus sekarang tentang P, personality, nih mengenal kepribadian Tuhan, ya, spiritual gifts, heart dan abilities kita. Sekarang personality pribadi kita. Coba dilingkari angka-angkanya ya. Kita lihat ya. Nih, yang membuat Anda bersemangat apa nih? Saya lebih nyaman apa? Melakukan sesuatu untuk orang lain atau di sana tuh ya, bersama-sama dengan orang lain. Jadi kalau saya senangnya melakukan sesuatu untuk orang lain, maka selalu begitu kita tulisnya 1. Tapi kalau kita senangnya bersama-sama dengan orang lain, 4. Kalau kita antara ini dengan ini, berarti kita antara 2 dan 3. Ya, hitung isinya ya. Nanti kamu lihat lagi ya. Kalau kurang jelas nanti tanya. Gak apa-apa, kamu jawab ini juga boleh. Jadi seperti itu, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini termasuk juga di belakang ya. Ketika apakah Anda orang terorganisir dan seterusnya ya. Nanti apakah rutinan itu dan seterusnya, ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau kurang jelas nanti ditanya, dijapri. Terus nanti dari hasil kamu tadi, dari S tadi ya, dari S, spiritual gift, sampai dengan yang tadi heart, hasil dari spiritual gifts kamu taruh sini, yang paling belakang. Ini saya, karunia saya ini. Terus habis gitu, hanya heart saya, hati saya itu pengen melayani di mana, tulis. Ya. Terus habis gitu, nanti P-nya apa, personality-nya apa nih ya. Abilities-nya apa, tulis di sini. Kemampuan saya apa, personality-nya apa. Terus habis itu ini ya, eksperimennya ya, experience ini ya. Nanti di sini tulis semua. Nanti kamu bisa tahu, oh saya itu ternyata karunia saya ini, hati saya tertuju pada ini, kepribadian saya ini, saya akan melayani Tuhan melalui ini. Oke? Bisa ya? Nanti Bisa, Bu. kalian pada lapor minggu depan ke saya ya. Coba pengen tahu kalian tuh punya karunia apa saja. Dan kamu lebih suka tertarik kemana nih? Nanti ada tertariknya kemana nih? Ke anak-anak, ke orang tua, ke lansia, apa pelayanan penjara atau apa gitu. Nanti kamu bisa tahu melalui tes yang ini. Ini 1 gepok ini ya. Bisa minggu depan selesai? Ini banyak Bisa. sih. Bisa ya. Oke ya, semuanya ya. Kamu jangan contek-contekan ya. Itu punya kamu, nggak akan dinilai. Saya juga nggak akan marah-marah. Kamu nilainya 6, nggak ada nilainya. Ini mengenai diri kita sendiri. Jadi jangan contek-contekan. Terus jangan dipikirin lama. Kalau lama bisa berubah loh. Itu apa namanya? Kalau lama sekali bisa berubah jawaban ya. Nggak usah kayak gitu. Apa yang kamu inginkan, apa yang ada di hati kamu, tulis di situ. Oke? Ya? Saya rasa gampang betul ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa. Siapa yang mau berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang pelajaran kami Tuhan. Kami telah belajar banyak Tuhan tentang mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa semakin intim dengan Engkau Tuhan, agar kami bisa